Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di kelas bahasa Arab Ramadan. Ini edisi khusus Ramadan ya. Kalau kita saksikan film Avatar, ini adalah pengendali 4 unsur. Unsur udara, unsur air, tanah, api ya. Ini tokohnya adalah Aang, nanti ketemu Katara. Lantas apa hubungannya Avatar ini dengan bahasa Arab? Ya, kalau di Avatar itu ada 4 unsur yang harus kita kendalikan. Kalau dalam bahasa Arab ada 3 unsur yang harus kita kendalikan. Jadi kita pengendali nahwu sorof kan, pengen jadi pengendali gramatika Arab, maka 3 unsur ini harus kita kendalikan. Apa saja? Yang pertama ini adalah unsur isim ya. Isim itu secara mudah bahasa Indonesianya adalah kata benda ya. Jadi kalau kata benda itu seluruh yang Anda lihat secara umum ini ya kata benda. Ini ada spidol, ada botol ya, ada papan tulis misalnya ya, ada rumah, ada orang, semua itu masuk dalam kategori isim ya, ini kata benda. Terus bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ini isim nih? Itu kalau dalam bahasa Arab ada ciri-cirinya ya. Yang pertama ada alif lamnya setiap kata. Dalam bahasa Arab yang ada alif lamnya, kita judge ini adalah isim. Al-masjidu, al-qalamu, al-madrasatu, al-baitu, dan lain sebagainya itu. Ciri yang kedua ketika kita mau judge dia isim adalah ada tanwinnya ya. Hanya kata benda atau isim yang punya tanwin, yakni misalnya madrasatun, qalamun, baitun, masjidun, dan lain sebagainya itu. Dan ciri yang ketiga adalah kata benda itu bisa kita pastikan ini pasti kata benda karena ada preposisi atau awalan, namanya awalan yang mengikan atau huruf jar, yaitu misalnya fil masjidi. Kalau di pasti depannya kan di masjid ya, tidak bisa di berlari, di membaca kan tidak bisa. Jadi depannya kata benda, fil masjidi, alal maktabi ya, ilal madrasati, dan lain sebagainya itu. Thayyib, ini unsur kedua yang harus kita kuasai ya. Kita kan ingin jadi pengendali nahwu sorof. Nah, unsur kedua yang harus kita kuasai adalah namanya fi'il. Fi'il itu bisa kita setarakan dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia ya. Ya, biasanya berupa action ya. Fi'il itu misalnya ya membaca. Membaca ya qara'u ya. Duduk ya jelisu. Kalau berbicara ya tahaddatsu. Kalau makan, ya kulu, dan lain sebagainya itu. Lantas apa ciri-ciri fi'il? Ciri-ciri fi'il ya memang secara makna kita memahami itu sebagai action ya. Tadi makan, membaca ya, tidur, duduk, dan lain sebagainya itu. Tetapi secara umum fi'il tentu berbalik dengan isim ya. Jadi fi'il itu, action itu ya, tidak boleh ada alif lamnya ya, yadhabu, yajlisu, nggak boleh ada alif lamnya. Yang kedua, tidak boleh ada tanwin ya. Jadi fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab tidak mungkin ada tanwinnya. Sudah tahu unsur pertama isim, unsur kedua fi'il. Nah, ini unsur ketiga ya yang harus kita kuasai ini, yakni harf. Harf bisa kita setarakan dengan partikel ya. Ya biasanya huruf-huruf depan ya yang kecil-kecil itu. Kalau dalam bahasa Arab ya misalnya fi, ala, bi ya. Kemudian inna, anna, juga lam, lan, dan lain sebagainya itu. Nah, secara umum kita bisa tandai bahwa harf itu ya setara dengan virus ya, karena dia akan mereaksikan isim atau fi'il tadi yang unsur kedua itu ya, 1, 2 itu awalnya dengan default harokatnya u atau dhammah, nanti bisa berharokat i ketika kena virus i ya. Kalau kena virus i maka berharokat i. Contohnya adalah isim al masjidu, kalau Anda kasih di depannya fi maka fil masjidi ya. Ini adalah virus-virus kategori I. Ada juga virus kategori A yang memang ketika ada virus A ini ya,
Yang virus ini misalnya masuk ke isim, misalnya inna ya, inna plus Allahu, maka harokatnya menjadi innallaha. Atau juga yang menyerang atau masuk kepada fiil, misalnya huruf an ya, misalnya yaktubu tadinya u, ketika kita berikan an menjadi an yaktuba ya. Ini adalah kategori virus yang a, atau menjadikan fiil dan isim berharokat fathah. Jadi kita tahu tadi ada virus i, virus a. Ini yang terakhir virus sukun ya, atau virus mati. Ketika terkena virus ini di depan, maka kata di depannya yaitu fiil ini akan berharokat sukun. Contohnya lam ya, misalnya lam yalid walam yulad, asalnya yalidu ya, walada yalidu, ditambah lam menjadi lam yalid. Atau misalnya alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yaj'alu asalnya ada lam menjadi lam yaj'al sukun. Jadi kalau kategori haraf atau partikel secara umum ada 3 ya, haraf yang mengikan, mengakan, atau mensukunkan. Nah terakhir, bagaimana kita melihat petanya atau maps bahasa Arab? Ini 3 unsur ini ya yang harus kita kuasai. Kalau Anda ingin menguasai isim, kosakata tentu kita mainnya vocabulary, maka Anda harus rajin membaca ya, membaca novel, membaca koran tentu bahasa Arab ya, termasuk membaca Al-Qur'an, membaca hadis diterjemahkan, nanti kosakatanya masuk ke otak kita ya. Termasuk menyaksikan siaran Al Jazeera, Al Arabia ya, bisa nonton film ya, film Arab, sinetron Arab kalau bisa. Yang penting kita tahu kosakata ini artinya ini. Yang kedua, kalau kita ingin menguasai atau mahir mengendalikan fiil, ini mirip-mirip bahasa Inggris sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu contohnya eat menjadi ate, menjadi eaten, go, went, gone, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab ada derivasinya atau tasrifnya ya. Biasanya lazimnya adalah fiil madhi, mudhari, dan amr ya. Madhi itu lampau, mudhari ini sekarang dan akan datang, amr itu perintah. Jadi kalau kita kasih contoh membaca, bahasa Arabnya adalah qara'a, fiil madhi, mudhari'nya yaqra'u. Kalau amrnya atau perintahnya menjadi iqra'. Pergi misalnya bahasa Arabnya dhahaba, fi'il madhi ya, mudhari'nya yadhhabu, kemudian amrnya menjadi idhhab, dan lain sebagainya. Nah, kita memang harus sabar. Kalau kita ingin menguasai fi'il, nanti kita belajar tasrif atau derivasi yang bahasa Arab itu bisa sampai 10 ya, nggak cuma 3 sebenarnya ya. Madhi, mudhari', amr, nanti sampai masdar, sampai isim alat ya. Tapi itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Sedangkan bagaimana kita menguasai haraf ya dihafalin ya. Virus-virus apa yang masuk kategori virus I ya, yang masuk kategori virus A, dan yang masuk kategori virus sukun ya. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Dan ini adalah ketiga ya, 3 unsur yang harus kita kuasai kalau kita ingin jadi avatar nahwu shorof dan kita mahir mengi'rab Al-Qur'an nanti insyaallah.